Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat Wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kaisar Pedang Bulan. Kita masuk di part 33. Di awal video ini mendengar perkataan Abah Ikangha, Suwon yang terkejut pun bertanya, "Apa Anda kenal dengan guru saya?" Ikangha pun menuturkan, "Kau adalah penerus Akademi Heavenly Lightning saat ini. Aku dulu pernah bekerja sama dengan Dugu Wujin sebentar saja untuk menyelamatkan Seg of Lingyun." Mendengar hal itu, Suwon pun kembali teringat di mana gurunya pernah mengatakan jika dirinya pernah melakukan sebuah pil yang ia dapat dari Seg of Lingyun saat ia masih muda. Hal itu pun membuat Suwon berpikir, sekarang kalau dipikir-pikir, guru memang pernah bilang bahwa dia mendapatkan summoning elixir dari Seg of Lingyun. Dugu Wujin, sebenarnya siapa pria itu? Kemudian Ikangha kembali berdiri menuturkan, setelah usaha payah menyelamatkan putranya dan berkeliling sekitar dataran tengah, dia menemukan seseorang yang cukup luar biasa untuk menjadi muridnya. Mendengar hal itu, Suwon pun bertanya, "Jadi, apa duelnya sudah selesai?" Ikangha pun yang tengah menyika darah di bibirnya menimpali, "Ya, kau menang. Arus belakang sungai Yangtze akan menyalip arus yang ada di depannya." Kemudian Suwon pun ikut berdiri membalas, "Jika Anda tadi menggunakan Great Sword, hasil duel ini pasti berbeda." Perkataan Suwon pun membuat Ikangha tertawa menimpali. "Hahaha, apa kau berusaha menghiburku, anak muda? Ikuti aku." Dengan begitu, Suwon pun kini melangkah mengikuti Ikangha dari belakang. Di saat kemudian, mereka berdua telah tiba di kamar cucunya yang terbaring lemah di kasurnya. Sembari memperhatikan cucunya, Ikangha menuturkan, semenjak dia mulai menderita soul possession, paparan sinar matahari akan memicu kejang-kejang. Mendengar hal itu, Suwon pun yang juga memperhatikan cucunya membalas, "Kejang-kejang, tampaknya dia telah menderita hal itu karena latihan seni bela diri demonik." Ikangha pun meliriknya bertanya, "Apa kau yakin kau bisa menyembuhkan Yonhwa? Sepertinya tadi kau saja tidak tahu gejala apa yang Yonhwa derita." Suwon pun membalas, "Mana mungkin saya bisa tahu sesuatu jika belum melihatnya?" Dengan wajah seriusnya, Ikangha berkata, "Bajingan sakti demoni yang mendatangiku tahu." Kemudian, tanpa mendudukan hal itu, Suwon pun berjongkok di samping Yonhwa, lalu mengecek nadinya. Kemudian menuturkan, "Karena saya tahu siapa pencipta seni bela diri ini, seharusnya saya bisa menyembuhkannya. Biar saya coba periksa dulu." Di saat Suwon tengah memeriksa cucunya, Ikangha pun mengambil sebuah buku dari balik bajunya, lalu menyerahkannya pada Suwon. Kemudian berkata, "Ini buku seni bela dirinya." Suwon pun langsung mengambilnya, lalu berpikir, "Benar kan? Ini teknik Ice Flower. Untungnya, ini sesuatu yang aku tahu." Kemudian, setelah membaca teknik itu, Suwon pun melirik ke arah Ikangha bertanya, "Kenapa Anda mengizinkannya? Saya pikir Anda bukan tipe orang yang setuju saja untuk melihat cucu Anda latihan seni bela diri semacam ini." Mendengar hal itu, Ikangha yang merasa bersalah pun membalas, "Aku ingin mendukung mimpinya Yonhwa. Dia ingin menjadi seorang guru yang kuat dan cantik seperti sang Empress of the North Sea." Mendengar hal itu, Suwon pun menimpali, "Mimpi? Hanya alasan itu Anda membiarkannya latihan seni bela diri yang begitu berbahaya?" Ikangha berkata, "Aku tidak mengizinkannya begitu saja tanpa memikirnya dahulu. Untuk menangkal efek samping seni bela diri tersebut, aku juga sudah menyiapkan Millennium Fire Elixir." Mendengar hal itu, seketika itu juga Suwon terperanjat, lalu berpikir,
Millennium Fire Elixir, sebuah harta karun yang setara dengan Summoning Elixir. Di dalamnya terdapat energi yang mampu menetralkan efek samping. Teknik Ice Flower. Teknik Ice Flower biasa bisa disembuhkan dengan Fire Pearl. Tapi Soul Possession itu lain cerita. Kemudian Suwon pun menyimpan buku seni berdirinya di dalam bajunya, lalu mulai mengeluarkan ki miliknya. Sembari berkata, "Kalau begitu, saya akan memulai pengobatannya segera." Mendengar perkataannya, Ikang Ha pun mengangguk, tanda menyetujuinya. Saat kemudian, dikala sang fajar telah berganti sang rembulan, Suwon pun telah selesai dengan penyembuhannya. Kini, di depan pintu masuk, saat dimana mereka bertarung tadi, Ikang Ha bertanya, "Apa pengobatannya lancar?" Suwon pun membalas, "Iya, hampir bukan seperti pengobatan sih. Saya memberikan teknik yang tepat padanya. Untungnya cucu Anda menerima dan mengikutinya dengan baik." Bersama dengan Suwon yang melepaskan ki kotor di tubuhnya, Ikang Ha pun yang merasa geram berkata, "Sakti demonik itu mengendalikan energi cucuku secara langsung." Kemudian Suwon pun berkata, "Jika buku seni berdiri itu salah, Anda perlu mencari tahu siapa yang bertanggung jawab." Mendengar hal itu, Ikang Ha terdiam, mengepalkan tangannya dengan begitu geram, yang membuat Suwon kembali berkata, "Saya akan berkunjung secara berkala untuk membantu pengobatan cucu Anda. Dia seharusnya sudah bisa bangun di ranjang kira-kira dalam sebulan." Ikang Ha yang tertunduk membalas, "Terima kasih, aku sungguh menghargainya." Sembari menuju ke arah halaman di mana mereka bertarung tadi, Suwon menuturkan, "Tentu saja ini tidak gratis. Anda harus membayar karena Anda menolak tawaran saya untuk membantu." Mendengar hal itu, Ikang Ha pun yang merasa bersalah kini melihat ke arah halaman yang masih hancur berantakan, sembari membalas, "Ya, aku menyesalinya. Tak ada lagi yang bisa kukatakan." Melihat sikapnya, Suwon pun tersenyum lalu menuturkan, Iya, dan tolong rahasiakan bahwa saya mengobati cucu Anda." Mendengar perkataannya, Ikang Ha yang merasa aneh bertanya, Kenapa? Kenapa harus menyembunyikannya?" Suwon menjelaskan, teknik Ice Flower merupakan salah satu dari 5 buku seni bela diri yang ditulis langsung oleh Pearl Demon. Saya menyelamatkan 3 orang yang menderita Soul Possession karena buku tersebut. Mendengar alasannya, Ikang Ha pun tertegun lalu membalas, "Kau ingin merahasiakannya dari Pearl Demon sampai kau berhasil menyelamatkan 2 yang lainnya?" Suwon menimpali, "Tepat sekali. Dan bisakah Anda mendeskripsikan penampilan anggota sekte demonik yang datang sebelum saya itu?" Ikang Ha yang penasaran dengan pertanyaannya kembali bertanya, "Buat apa kau menanyakan itu?" Suwon menekankan, hanya Pearl Demon dan keempat dunia saja yang bisa menyembuhkan orang-orang yang menderita Soul Possession. Mendengar hal itu, Ikang Ha yang merasa waspada bertanya, 4 orang saja selain Pearl Demon? Lalu, kalau dirimu dengan tingkah tenang salah, aku pengecualian. Tidak perlu membahas itu, oke? Jadi, siapakah anggota saya yang datang ke sini? Meskipun saat itu Suwon mengelak pertanyaannya, Ikang Ha tiba-tiba tersadar. Mungkinkah mereka melihat tingkah Ikang Ha yang tersadarkan hal itu? Suwon mengangguk yang membuat Ikang Ha langsung mengingat kembali penampilan orang itu, sembari menuturkan, tanda itu mencolok dari mereka. Mereka mengenakan jubah abu-abu dan topeng putih. Mereka memiliki aura biasa dan berpenampilan sama semua. Mendengar hal itu, Suwon pun membalas, mereka menyembunyikan diri dengan baik. Lalu Ikang Ha melanjutkan, "Sekarang, kalau kau pikir-pikir, waktu dia mengobati Yeonhwa, dia melepaskan sarung tangannya dan ada tato ular di tangan kanannya. Tidak begitu jelas. Aku hanya melihatnya sekejap saja." Mendengar hal itu, Suwon pun tersenyum karena dia mendapatkan sebuah petunjuk. Tato ular itu sudah cukup. Kini, setelah pamitan
Dengan nyiganga, Suwon pun telah tiba di penginapan di mana Dam berada. Lalu, telah menjelaskannya kepada Dam yang terjadi di sana. Dam sendiri pun terkejut dengan penjelasannya. Jadi, ada muridnya yang beli demon di sekitar sini? Suwon pun membalas, iya, aku berencana ingin menangkapnya setelah menemukan lokasinya. Dam pun yang merasa khawatir menimpali itu. Namun tiba-tiba saja Dam dikejutkan ketika Suwon menepuk pundaknya berkata, dia seorang ahli teknik fire flower tingkat tinggi. Aku membutuhkan bantuannya. Jenius formasi jebakan Cloud Seizing Dragon. Mendengar hal itu, Dam pun tersenyum menimpali. Kalau mengatakannya seperti itu, mana mungkin aku menolak, bukan? Bisa tolong kau gambarkan dulu rupa dirinya? Suwon pun membalas, boleh. Kemudian bersamaan dengan Dam yang menorehkan tintanya mengikuti perkataan Suwon, gambaran dari seorang pria mulai terbentuk. Dia wajahnya kotak, bermata dua, warnanya hijau. Bukan dong, aduh dua. Wajahnya kotak, matanya tajam, dan telinganya besar. Ada tato ular di tangannya, tato kalajengking di tengkuknya. Seakan pernah melihatnya. Dam pun berhasil menggambarnya dengan begitu teliti. Lalu bertanya, apa ini akurat? Suwon sendiri yang telah melihatnya langsung bergembira karena begitu mirip dengan orang yang sesungguhnya. Wah, akurat sekali. Orang ini murid ketiga Heavenly Demon, dikenal sebagai Reversal Demon. Lalu, sembari mengangkat gulungan gambar yang telah dilukis oleh Dam, Suwon menuturkan, Reversal Demon sekarang karena rupa dirinya sudah digambar. Bagaimana kalau kita berburu? Saat kemudian, Suwon pun menemui Lady Cheon lalu menjelaskan rencananya dengan rinci. Kini, setelah mendengar rencananya, Lady Cheon pun menjelaskan Reversal Demon, sang penantang maut, diketahui berada di area perumahan. Kukira dia bersembunyi di suatu tempat, tapi dengan beraninya dia menetap di area yang padat penduduk. Mendengar hal itu, Suwon membalas, mana saja dia disebut sebagai sang penantang maut. Kemampuan bertahan hidup miliknya adalah salah satu yang terbaik, bahkan di dalam sekte demonik. Setelah mengatakan itu, Suwon pun terdiam berpikir, Reversal Demon, meskipun julukannya itu yang menandakan bahwa dia seorang veteran yang banyak pertempuran, dirinya tak pernah berada di garis depan, melainkan selalu hinggap di baris belakang yang aman. Obsesi dia terhadap bertahan hidup telah membuatnya berhasil menghindari semua percobaan pembunuhan. Murid ketiga itu memiliki indera terhadap bahaya yang luar biasa. Dia sangat berwaspada, sensitif, bahkan terhadap ganjilan terkecil. Jadi dia mungkin bersembunyi lebih dalam. Tidak ada yang lebih sempurna selain murid Heavenly Demon sebagai batu pijakanku untuk memperoleh kepercayaan. Kita harus menangkapnya dengan bantuan sekutu kita jika perlu. Di saat Suwon berpikir seperti itu, Lady Cheon pun bertanya, lalu kapan operasinya dimulai? Suwon pun membalas, 15 hari lagi kita akan menangkap dia secepatnya dan sepastinya. Malam hari itu, di atas sebuah bangunan, terlihat Suwon, Sunwo, Lady Cheon, dan juga Dam yang tengah menjalankan rencananya. Target kita, seorang penguasa api dan jenius dalam pendidikan diri. Dia sedang bersembunyi di antara warga. Kita perlu mancing dia keluar tanpa melibatkan orang-orang yang tak bersalah. Di saat Sun mengatakan itu, tak jauh dari mereka terlihat seseorang yang memakai jubah abu, bertopengkan putih yang berjalan dengan santainya. Melihat hal itu, Suwon pun dan juga anak buahnya terus menatapnya berpikir, hanya segelintir niat membunuh dari seseorang yang cerdik dirinya. Namun, di saat Suwon menatapnya dengan sangat tajam, tiba-tiba saja seseorang berjubah abu itu menyadarinya dan langsung menghilang dari jalanan itu. Hal itu pun membuat Suwon langsung bergegas memakai maskernya karena seorang itu sesuai dengan dugaannya. Kemudian,
Setelah memakai maskernya, Suwon pun memberikan perintah, "Ayo, ikuti dia." Dengan begitu, kejar-kejaran pun dimulai, di mana sosok berjubah abu yang bertopengan putih beberapa orang dikejar-kejar oleh Suwon dan juga anak buahnya hingga di sebuah jalur hutan. Tiba-tiba saja beberapa orang berjubah abu menghentikan larinya dan langsung berhadapan dengan kelompok Suwon. Melihat hal itu, Suwon pun langsung menyadari jika yang asli ada di antara mereka berdua yang lari dan tidak menghentikan langkahnya. Melihat hal itu, Suwon pun menuturkan, "Aku serahkan mereka bertiga ini pada kalian. Mereka semua cukup handal, jadi berhati-hatilah." Dengan begitu, Lady Cheon, Junwo, dan juga Dam langsung berhadapan dengan mereka bertiga. Sedangkan Suwon melanjutkan larinya mengejar dua orang tadi. Lalu, setelah dirasa jaraknya lumayan cukup dekat, Suwon pun menggunakan tekniknya 12 Continuous Strike Fluttering Moon. Teknik itu pun berhasil membunuh seorang pria berjubah abu satunya. Kemudian Suwon pun melangkah maju karena melihat yang satunya terdiam menghentikan larinya. Saat itu, Suwon berpikir itu sudah gugur. Kemungkinannya tinggi bahwa dia ini Reversal Demon. Tapi dia seorang jenius dalam melarikan diri. Meskipun aku mengejar mereka berdua ini, andai kata yang ini hanya umpan dan yang asli tadi antara mereka bertiga yang di sana, rekan-rekanku berada dalam bahaya. Setelah berpikir seperti itu, di saat seorang berjubah abu begitu waspada terhadapnya, Suwon melangkah mendekat menuturkan, "Reversal Demon, murid ketiga, sang ketua sekte demonik. Berani-beraninya kau memasuki teritori aliansi murid." Tentu saja perkataan Suwon membuat seorang itu terkejut. "Kau sudah tahu identitasku. Aku telah meremehkan jaringan informasi aliansi." Melihat responnya, Suwon pun berpikir, "Sial, aku terkecoh. Dia cuma umpan. Tidak mungkin Reversal Demon membuka identitasnya semudah itu. Aku harus menaklukkannya secepatnya dan kembali. Aku tidak boleh membuang waktu melawan umpan. Aku akan menyerang dengan kekuatan penuh." Setelah berpikir seperti itu, Suwon pun yang telah mengeluarkan pedangnya langsung menerjang maju ke arah seorang tadi. Sing, sang sing sung sang ngising. Kini, tanpa membuang banyak waktu, Suwon pun berhasil mengalahkan seorang itu. Dan ternyata sesuai dugaannya, seseorang tadi bukanlah murid ketiga sang Heavenly Demon. Namun, setelah ia membunuhnya, tiba-tiba ia tersadar jika tubuh seorang yang tadi ia bunuh telah menghilang di sekitarnya. Tunggu, tubuhnya itu laginya menghilang. Tidak mungkin dia bisa bergerak dengan cedera seperti itu. Bagaimana dia bisa menipu inderaku? Sialan, apa ternyata dia berpura-pura terkena serangan dan gugur? Dia memanfaatkan aku yang melawan umpan agar dia bisa melarikan diri. Aku tak akan biarkannya kabur. Dengan pikiran seperti itu, Suwon pun kembali berlari mengejar tubuh asli sang murid ketiga, Heavenly Demon. Sementara itu, tak jauh dari Suwon berada, terlihat seorang pria yang melepaskan jubahnya yang telah berdarah lalu berlari sekuat tenaga. Sembari berpikir, anak muda itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku baru tahu aliansi memiliki petarung sehebat itu. Apa? Dia berhasil mengejarku. Dia pasti seorang assassin yang diutus oleh aliansi. Mengalahkan dia itu tidak mudah. Tapi aku tidak bisa mengabaikan pasukan bantuannya. Kalau militer aliansi, mereka akan menggunakan dia untuk menjebakku. Lalu akhirnya mereka mengepungku. Di saat Suwon telah berhasil mengejarnya, bahkan sempat menyerangnya menggunakan sword mana, Reversal Demon kini memanggil kedua anak buahnya yang lain dengan sebuah siulan. Kiu! Dengan sekejap mata, kedua orang pun muncul di belakangnya. Meski begitu, Suwon pun tak menghentikan larinya dan ia terus mengejarnya, yang membuat Reversal Demon berpikir, aku harus meninggalkan Hunan sebelum itu terjadi. Suwon sendiri yang tengah mengejarnya sama sekali tak mengindahkan matanya dari ketiga orang itu.
Dan dia berpikir, rupanya dia punya bawahan lagi yang bersembunyi dan menunggu di rute kaburnya. Tak kusangka dia seteliti ini. Namun tiba-tiba saja Suwon dikejutkan ketika melihat ada bom asap yang meledak tepat di depannya. Lalu dari bom asap itu, ketiga orang berjubah kembali berpencar dan ia pun merasa jika mereka adalah para umpan lainnya. Yang membuat Suwon terdiam karena kebingungan orang mana yang harus ia kejar. Di saat kemudian, seorang pria yang mana adalah persaliman yang asli kini berlari sembari berpikir, aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Tampaknya aku telah kehilangannya. Aku sudah selamat dari begitu banyak percobaan pembunuhan. Bahkan jika aliansi murim memasang jaring pun, mereka tak akan bisa menangkapku. Tunggu, ini kan tempat yang kelewatan tadi. Saat itu, sang personal demon yang kebingungan menghentikan larinya dan ia mencoba melihat-lihat ke sekitarnya. Dan video call ini pun diakhiri dengan di tengah kebingungan sang personal demon, tiba-tiba saja Suwon muncul dari belakangnya menuturkan, "Apa kau kebingungan? Dari tadi aku sibuk menyiapkan berbagai hal. Kuharap kau menghargai usahaku." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.